Mengapa orang Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Orang Kristen di seluruh dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Keyakinan ini bukan didasarkan pada tradisi belaka, tetapi pada kesaksian Alkitab, pengalaman pribadi, serta penggenapan nubuat yang membuktikan bahwa Yesus bukan sekadar manusia biasa. Pertama, Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yesus sendiri mengklaim keilahiannya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu ingin melemparinya dengan batu karena mereka menganggap Yesus menghujat sebab ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes pasal 10 ayat 33. Lebih jauh lagi, dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Kata-kata ini merujuk pada nama Allah yang diwahyukan kepada Musa di semak yang menyala. Aku adalah Aku. Keluaran pasal 3 ayat 14. Yesus dengan jelas menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, yang secara implisit menyatakan keilahiannya. Kedua, pengakuan murid dan rasul. Para murid Yesus juga mengakuinya sebagai Tuhan. Thomas, salah satu muridnya, menyebut Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Setelah menyaksikan kebangkitannya, Yesus tidak menegur Thomas, sebaliknya ia menerima pengakuan itu, menandakan bahwa penyembahan kepadanya adalah benar. Rasul Paulus dalam surat-suratnya juga menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6-11, ia menulis bahwa Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia merendahkan dirinya menjadi manusia dan mati di kayu salib. Namun karena itu Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketiga, Yesus melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yesus menunjukkan kuasa ilahi dalam berbagai bentuk. Ia mengampuni dosa, hal yang menurut orang Yahudi hanya bisa dilakukan oleh Allah. Markus pasal 2 ayat 5-7. Ia mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan meredakan badai hanya dengan firman-Nya. Markus pasal 4 ayat 39. Kuasa ini menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar nabi. Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi. Keempat, penggenapan nubuat. Yesus menggenapi nubuat-nubuat yang telah dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Nabi Yesaya menubuatkan tentang seorang anak laki-laki yang akan lahir, yang disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 9 ayat 5. Ini bukan sebutan bagi manusia biasa, ini adalah gelar ilahi. Kelima, kesaksian kebangkitan. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah fondasi utama iman Kristen. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Kebangkitan ini menjadi bukti bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan yang menang atas kematian dan bahwa janjinya tentang hidup kekal adalah benar. Keenam, kesaksian Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya juga menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan pasal 16 ayat 13-14, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang untuk mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang telah Ia katakan dan memuliakan Dia. Roh Kudus bekerja di dalam hati umat Kristen untuk meyakinkan mereka akan kebenaran ini. Penutup, kepercayaan orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah hasil imajinasi atau dogma yang dipaksakan, tetapi merupakan respon atas pewahyuan Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Dari pengakuannya sendiri, pengakuan para murid dan rasul, hingga karya-karya ilahi dan kebangkitannya, semua menyatakan satu kebenaran, Yesus adalah Tuhan,